Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah, salah satu mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar, dan utamanya memprogramkan mata kuliah analisis kebijakan bisnis. Dalam mata kuliah ini, saya akan menjelaskan review atau ringkasan materi dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7, di mana pertemuan 1 di sini yaitu analisis kebijakan bisnis. Mata kuliah analisis kebijakan bisnis sering dikaitkan dengan istilah strategi bisnis. Suatu kebijakan memang menyangkut pemikiran yang bersifat strategis, membawa dampak secara menyeluruh bagi aktivitas organisasi. Di samping bersifat menyeluruh, interval waktu dari dampak tersebut juga bersifat jangka panjang. Beberapa istilah kemudian berkembang menjadi perencanaan jangka panjang atau long range planning dan perencanaan strategi manajemen. Dipandang lebih bersifat komprehensif, sedangkan kebijakan bisnis dilihat sebagai salah satu bagian dari manajemen strategi, maka kuliah ini membantu visi organisasi dengan fokus pada penentuan arah strategi, sumber keunggulan bersaing perusahaan, dan proses manajemen. Kajian mata kuliah ini menyatukan seluruh keahlian fungsional, misalnya keuangan, pemasaran, sumber daya manusia secara interaktif. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memahami kompleksitas masalah-masalah organisasi yang multifungsi, serta merumuskan strategi dan berbagai bisnis dalam menghadapi persaingan. Dan pada pertemuan kedua, dapat dijelaskan tentang aspek-aspek bisnis, di mana kebijakan dapat dibedakan menjadi kebijakan publik dan kebijakan privat. Kebijakan publik adalah tindakan kolektif yang diwujudkan melalui kewenangan pemerintah yang legitimate untuk mendorong atau menghambat, melarang, ataupun mengatur tindakan privat, individu, atau lembaga swasta. Kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang atau suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur-unsur keputusan berupa upaya pemulihan di antara berbagai alternatif yang guna mencapai maksud dan tujuan tertentu. Tahap-tahap pembuatan kebijakan menurut William N. Dunn 2003 adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Yang kedua, formulasi kebijakan masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Yang ketiga, adopsi atau legitimasi kebijakan. Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Bagian keempat, implementasi. Kebijakan-kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia. Yang kelima, evaluasi kebijakan atau penilaian. Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Analisis kebijakan bisnis sering dikaitkan dengan istilah strategi bisnis. Suatu kebijakan memang menyangkut pemikiran yang bersifat strategis yang membawa dampak secara menyeluruh bagi aktivitas organisasi yang di dalamnya. Selanjutnya, pertemuan ketiga membahas tentang strategi dan kebijakan, di mana pentingnya manajemen strategi dan kebijakan bisnis semakin menonjol pada era perdagangan global saat ini.
satu era yang telah menumbuh kembangkan hubungan bisnis lintas negara ataupun kawasan. Meluasnya hubungan ini membawa dampak bagi semakin ketatnya tingkat persaingan bisnis secara global di penghujung abad ke-20. Suatu kecenderungan saat mereka yang tidak mampu berkompetisi secara fair pasti akan terpuruk, di mana pengertian manajemen strategi dan kebijakan bisnis. Strategi dan kebijakan bisnis merupakan aktivitas secara terpadu dan komprehensif yang mampu menyatukan berbagai arah usaha dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang penuh daya guna serta berhasil. Dengan demikian, strategi bisnis yang dirumuskan ibarat payung yang bisa menaungi seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Kebijakan bisnis merupakan studi tentang fungsi dan tanggung jawab pimpinan perusahaan dalam menghadapi problem atau memengaruhi karakter dan keberhasilan perusahaan secara keseluruhan. Perumusan tujuan pada jenjang strategi memerlukan kecermatan dalam mengantisipasi perkembangan lingkungan perusahaan. Tujuan jenjang atas tersebut merupakan landasan dalam menentukan tujuan pada level yang lebih bawah. Pertemuan 4 menetapkan arah perusahaan. Visi dan misi adalah landasan penyelenggaraan program sebuah instansi. Visi dan misi tentu tidak untuk dijadikan simbol atau kalimat berbingkai yang tanpa makna. Yang pertama, visi. Visi adalah kemampuan untuk melihat pada inti persoalan, pandangan, wawasan apa yang tampak dalam khayal, penglihatan, ataupun pengamatan. Visi adalah kemampuan memandang, kemampuan memahami apa yang akan diwujudkan di masa yang akan datang. Visi adalah bayangan tentang masa depan organisasi. Visi adalah sebuah pandangan masa depan organisasi yang realistis, bisa dipercaya, ataupun atraktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi berkaitan dengan pandangan masa depan, menyangkut kemana instansi pemerintahan harus dibawa dan diarahkan agar dapat bekerja secara konsisten dan tiap eksis antisipasi inovatif serta produktif. Yang kedua, misi. Misi adalah tugas yang dirasakan orang sebagai suatu kewajiban untuk melakukan demi agama, ideologi, patriotis. Misi adalah tugas khusus yang menjadi tanggung jawab seorang atau sekelompok orang. Misi merupakan langkah atau kegiatan yang harus dilaksanakan guna merealisasikan tercapainya visi. Misi adalah tindakan strategi untuk meraih visi organisasi. Yang ketiga, strategi. Dalam menjalankan aktivitas operasional setiap hari di perusahaan, para pemimpin dan manajer puncak selalu merasa bingung dalam memilih dan menentukan strategi yang tepat karena keadaan yang terus-menerus berubah. Akibatnya, para pemimpin dan manajer puncak sering melakukan kesalahan yang pastinya berdampak negatif bagi perusahaan. Strategi perusahaan merupakan suatu wilayah kajian yang selalu menarik untuk dicermati. Strategi utama adalah grand strategies. Strategi generik adalah generic strategies. Dan selanjutnya pertemuan ke-6 dibahas adalah lingkungan bisnis eksternal. Lingkungan bisnis eksternal. Adapun pada pertemuan ke-6 dibahas tentang lingkungan bisnis eksternal.
Lingkungan bisnis eksternal. Lingkungan bisnis eksternal adalah lingkungan yang berada di luar organisasi dan perlu dianalisis untuk menentukan opportunities dan ancaman atau threat yang akan dihadapi perusahaan. Teori kontingensi atau menyatakan bahwa keselarasan antara strategi dengan lingkungan bisnis eksternal menentukan kelangsungan hidup dan kinerja perusahaan. Teori kontingensi juga bermakna bagaimana perencanaan strategi mampu memenuhi tuntutan lingkungan yang mana jika tidak tercipta keselarasan antara perencanaan strategi dengan lingkungan bisnis eksternal dapat berakibat turunnya kinerja sehingga munculnya krisis organisasi atau perusahaan. Ada dua pendekatan untuk mengukur lingkungan bisnis eksternal, yaitu objektif dan ukuran subjektif. Persepsi analisis lingkungan bisnis berusaha mengetahui implikasi manajerial yang ditimbulkan baik langsung maupun tidak langsung dari berbagai faktor eksternal yang telah diidentifikasi berpengaruh pada prospek perusahaan. Lingkungan sosial termasuk kekuatan umum yang secara tidak langsung berhubungan aktivitas organisasi jangka pendek tetapi dapat dan seringkali memengaruhi keputusan jangka panjang. Heath and Ireland 1997 membagi unsur-unsur lingkungan eksternal sebagai berikut, yaitu terdiri dari lingkungan umum dan lingkungan industri. Lingkungan umum dibagi atas kekuatan ekonomi, sosial budaya, teknologi, politik, atau hukum dan demografis. Menurut Porter, ada 5 kekuatan yang mempengaruhi persaingan dan suatu industri. Yang pertama, ancaman masuknya pendatang baru. Yang kedua, kekuatan tawar-menawar pemasok. Yang ketiga, kekuatan tawar-menawar pembeli. Ancaman produk substitusi dan persaingan dalam industri. Selanjutnya, pembahasan tentang lingkungan internal bisnis. Lingkungan bisnis merupakan lingkungan yang dihadapi organisasi dan harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan bisnis. Aktivitas keseharian organisasi mencakup interaksi dengan lingkungan kerja. Hal ini termasuk hubungannya dengan pelanggan, supplier, serikat dagang, dan pemegang saham. Lingkungan bisnis berperan dalam mempengaruhi penetapan strategi organisasi. Lingkungan organisasi dapat dibedakan atas lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dalam Kuncoro, lingkungan internal terdiri dari struktur, budaya, sumber daya. Lingkungan internal perlu analisis untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ada dalam perusahaan. Menurut Dweck dan Judge, analisis lingkungan internal adalah proses di mana perencanaan strategi mengkaji pemasaran dan distribusi perusahaan, penelitian dan pengembangan, produksi dan operasi, sumber daya dan karyawan perusahaan serta faktor keuangan, dana, akuntansi untuk menentukan di mana perusahaan mempunyai kemampuan yang penting sehingga perusahaan memanfaatkan peluang dengan cara paling efektif dan dapat menangani ancaman di dalam lingkungan. Secara tradisional, aspek-aspek lingkungan internal perusahaan yang hendaknya diamati dapat dilihat dari beberapa pendekatan tersebut, meliputi pendekatan fungsional, yang kedua teknik rantai nilai, yang ketiga teknik kurva pengalaman. Analisis lingkungan internal merupakan suatu proses untuk menemukan aspek-aspek internal atau variabel perusahaan yang diperlukan dalam menghadapi lingkungan eksternalnya dan mengevaluasinya apakah berada dalam posisi yang kuat atau lemah. Pertemuan ketujuh, analisis situasi dan strategi perusahaan atau biasa disebut analisis SWOT. SWOT adalah sebuah strategi yang atau kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities atau peluang, dan threat, ancaman di dalam bisnis.
Sebuah analisis SWOT adalah alat perencanaan strategis yang melibatkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan atau SWOT. Kekuatan adalah beberapa hal bisnis yang baik atau kelebihan yang dimiliki oleh perusahaan, seperti pekerja yang penuh diedukasi, desain produk inovatif atau lokasi retail yang baik. Sementara kelemahan adalah beberapa hal bisnis yang buruk atau kekurangan itu tersebut terdapat dalam perusahaannya. Baik, itulah yang sempat saya ringkas dalam materi analisis kebijakan bisnis tersebut. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.